Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada latihan seminar pada sore hari ini. Untuk tema yang akan saya tampilkan yaitu pembiayaan jangka pendek pada UMKM atau short term financing pada mata kuliah manajemen keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Panji Sati Harnajati, untuk rawat pendidikan dari SD Negeri Payan Gudang, SMA Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 1 Purworejo, lulus di D3 Universitas Indonesia, terus masih melanjutkan studi di Universitas Negeri 11 Maret. Untuk pengalaman magang, pernah magang di PT Sora Kreatif Indonesia dan di Kantor Akuntan Publik Trami Harja Pradono and Chandra. Nah, yang pertama kita kan bahas apa itu UMKM, usaha mikro kecil menengah, yaitu usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah atau usaha mikro kecil dan menengah. Ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan jangka pendek juga, yaitu short term financing, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu tenor yang pendek. Itu kalau short term financing itu maksimal 1 tahun, tidak bisa lebih dari 1 tahun. Nah, ini contoh-contohnya pembiayaan jangka pendek itu bisa dari utang dagang atau pinjaman bank, baik bank konvensional ataupun bank-bank yang lain, atau bisa juga dari surat utang negara, atau bisa juga dari surat berharga, misal obligasi, wesel, dan lain-lain. Nah, apa keuntungan dan kerugian short term financing atau pembiayaan jangka pendek? Yang pertama, bunga yang ditawarkan rendah. Ya, pasti kalau misal pembiayaan jangka pendek itu mesti bunga yang ditawarkan itu rendah. Yang kedua, pencairan dana juga lebih cepat. Dan yang ketiga, dokumen persyaratan tidak rumit. Tidak seperti long term financing yang membutuhkan dokumen-dokumen yang banyak sekali. Kalau short term financing itu dokumen lebih tidak rumit dan dana pun cair lebih cepat. Nah, kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Dari kerugian short term financing-nya sendiri yaitu limit atau jumlah pinjamannya itu biasanya itu sedikit, enggak seperti long term financing yang bisa sampai ratusan juta atau sampai miliaran. Tapi kalau short term financing itu paling puluhan juta. Dan jumlah cicilannya juga cukup besar. Karena tenor yang diberikan itu juga pendek, jadi misal kita pinjam 50 juta dan pengembaliannya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, pasti per bulannya atau per minggunya kita membayar cicilannya itu besar. Nah, Indonesia itu mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga yang sangat besar. Semakin banyaknya penduduk suatu negara, semakin banyak muncul usaha-usaha kecil yang mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, UMKM itu harus go internasional atau harus bisa ekspor ke negara-negara luar, tidak hanya produksi atau menjual di negaranya sendiri. Nah, kalau misalnya UMKM go internasional itu kita dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Jadi ekonomi suatu negara itu dapat meningkat dan kita juga dapat menyerap tenaga kerja
dari menyerap tenaga kerja, kita juga dapat mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan bisnis kita juga lebih cepat kalau kita sudah terkenal sampai mancanegara, pastinya pertumbuhan bisnis cepat dan keuntungan juga besar. Nah, ini contoh diagram dari 5 negara terpilih keterlibatan sektor UMKM di Indonesia dalam rantai nilai global paling rendah, hanya 6,3% dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Ini peran UKM dalam rantai nilai global atau GVG. Itu bisa kita lihat Indonesia itu 6,3%, masih di bawah negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, maupun Vietnam. Nah, ini juga diagram kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional. Indonesia juga masih cukup kecil ya, 15,80%. Ini sumbernya dari Yoshino dan Wignaraja pada tahun 2015. Masih kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Nah, defisit neraca perdagangan yang terjadi pada 2018 ini menuntut pemerintah untuk melakukan langkah strategis agar kondisi ekonomi nasional lebih stabil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong kegiatan ekspor produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun faktanya kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah, yaitu 15,8, ini bisa kita lihat di tabel atau diagram, atau sekitar 23 miliar US dollar dari total ekspor non-migas. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Vietnam yang angkanya mencapai 20% dan Thailand 29,5%. Nah, bagi para pelaku UMKM yang ingin ekspor atau keluar negeri atau ekspor yang membutuhkan modal untuk ekspor keluar negeri, ini pemerintah juga menyediakan atau menyediakan layanan yaitu Indonesia Exim Bank, yang yaitu merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk menjalankan pembiayaan ekspor nasional. Nah, ini Indonesia Exim Bank atau kita kenal dengan LPEI, yaitu bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kreatif dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, untuk pembiayaan sendiri dari segmen kecil atau UMKM itu bisa sampai 500 juta sampai dengan 2M. Di segmen menengah itu bisa sampai 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Dan kalau ketentuan kita mau pinjam di atas 10M, laporan keuangan kita harus teraudit di OJK. Nah, ini contoh-contoh produk-produk Indonesia atau UMKM kita yang sudah go internasional. Ada batik Noto Hadinegoro, yaitu ya kalau batik itu pasti sudah otomatis ke mancanegara. Ada Gendisbag, yaitu tas yang diproduksi ini home industry oleh seorang dokter gigi bernama Ferry Juliana, yaitu tas yang terbuat dari enceng gondok. Nah, selain enceng gondok itu ada dari rotan dan tanaman mentong. Yang ketiga ada jenang sinar 33 Kudus. Nah, meski hanya makanan tradisional, namun jenang sinar 33 Kudus ini tak mau kalah UMKM yang satunya mengembangkan sayap hingga ke pasar global, meski di negeri sendiri jenang kerap dipandang sebelah mata. Yang terakhir yaitu Smiley Mo. Ini merupakan salah satu UKM Indonesia yang bergerak di bidang fashion. Nama mereka kini sudah tak awam lagi, banyak di Inggris dan London karena produk yang didesain berhasil mencuri perhatian masyarakat London. Sekian presentasi dari saya, apabila ada pertanyaan.
Saya mau bertanya, Ya, Mas Sandi. eh, bagaimana mekanisme UMKM bisa tembus pasar global? Baik, Mas Sandi. Jadi, bagaimana UMKM itu bisa mekanisme UMKM bisa tembus ke pasar global itu ada beberapa persiapan seperti persiapan administrasi, legalitas sebagai eksportir, persiapan produk ekspor, dan persiapan operasional. Nah, untuk persiapan administrasi, sebagai badan usaha yang melakukan bisnis internasional, tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang beserta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris termasuk bahasa internasional, serta menyiapkan company profile sebagai bahan informasi dan promosi kepada calon pembeli. Yang kedua, dalam legalitas sebagai eksportir. Calon eksportir juga harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan diantaranya surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pokok atau PWP, serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Setelah persyaratan di atas dipenuhi, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur perdagangan, letter of credit, pemberitahuan ekspor barang atau PIB, bill of landing, polis asuransi, packing list, surat keterangan asal, surat pertanyaan mutu, wesel, dan lain-lain. Untuk dalam persiapan produk ekspor, sambil persyaratan-persyaratan tadi dilengkapi, pelaku usaha sebelumnya harus dapat mengetahui ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, misalnya kuantitas, kualitas, pengawasan, pelabelan, pendanaan, atau waktu pengiriman. Pelaku usaha juga harus mengkalkulasi biaya-biaya yang diperlukan mulai dari ongkos produksi hingga pemasaran. Selain itu, pelaku usaha juga harus bisa memastikan produk yang kontinu, jadi enggak produk yang hanya booming pada saat ini saja, tapi harus produk yang kontinu atau bisa laku di tahun-tahun ke depan. Yang terakhir yaitu persiapan operasional. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memperhatikan hal operasional lainnya seperti proses ekspor, prosedur, apa saja itu prosedur ekspor, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ekspor, serta mulai mengenali kebijakan dan peraturan ekspor impor, serta strategi apa yang harus dilakukan waktu kita mengekspor barang. Gitu Mas Andi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ada yang bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Mas Saiful. Dalam bisnis UMKM, biaya apa yang cocok untuk pinjaman jangka pendek? Nah, biaya yang cocok untuk pinjaman jangka pendek itu misal biaya operasional sehari-hari, contohnya untuk membayar gaji karyawan, atau mungkin membayar sewa bangunan, biaya produksi, dan lain-lain. Nah, pada prakteknya, pinjaman jangka pendek banyak digunakan oleh para pelaku UKM yang
pendapatannya itu tidak stabil. Jadi misal sehari ini dapat sedikit, besok dapat banyak, atau sekarang dapat sedikit, besok dapat banyak, atau bisa dibilang tidak bisa diprediksi. Kita ambil contoh misal suatu produsen kue kering yang barang dagangnya dihargai sangat tinggi hanya pada waktu tertentu. Misalnya produksi kue kering kan banyak diminati pada saat hari-hari Lebaran. Nah, jenis usaha seperti ini yang membutuhkan pinjaman jangka pendek untuk membiayai produksi kue di kala bisnis sedang sepi. Jadi misal sebelum hari Lebaran kan mungkin bisnis tersebut sepi orderan, atau mungkin tidak sebanyak pada saat menjelang Lebaran atau waktu Lebaran. Jadi pinjaman jangka pendek itu perlu untuk menutupi biaya-biaya seperti yang saya sebut tadi, misal sewa bangunan, gaji karyawan, atau mungkin biaya produksi. Begitu Mas Saiful. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut join dalam Zoom ini, ikut berpartisipasi untuk tanya jawab atau diskusi. Saya minta maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang berkenan atau kurang bagus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.